bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 121. Bagaimana kalau kau tinggal di sini dan beristirahat sebentar? Aku akan keluar sebentar, ucap Zakari. Jasper menyesap kopi yang dibawakan pelayan untuknya. Kopi Blue Mountain murni yang diproduksi di Jamaika adalah kopi enak yang hampir tidak dapat ditemukan di kedai kopi biasa lainnya di luar sana. Namun demikian, Jasper merindukan teh biasa yang harganya lebih mahal $50 per pon. Jasper tidak terkejut dengan pertimbangan yang disebutkan Zakari. Dia baru saja membentuk aliansi dengan keluarga Lau. Meskipun keluarga Lau mengakui status dan kemampuannya, dengan mempertimbangkan catatan berjangka minyak mentahnya juga ini adalah pertama kalinya 1 miliar dana terlibat. Tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab jika terjadi kerugian. Sebagai penanggung jawab keluarga Lau saat ini, Zakari harus berhati-hati. Setelah Zakari keluar dari ruang kerja, dia langsung naik ke atas dan mengetuk pintu Patua Lau. Masuk, suara Patua Lau terdengar lelah. Ketika Zakari memasuki ruangan, dia melihat putihnya Ana memijat bahu Patua Lau dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia begitu percaya diri. Patua Lau membuka kelopak matanya dan bertanya. Zakari tersenyum pahit. Aku belum pernah melihat orang yang begitu percaya diri dalam hal perkiraan pasar modal. Bagaimana menurutmu? Patua Lau bertanya dengan ringan jika ini gagal. Ayah, jangan bicara tentang kerugian yang akan kita derita ketika opini publik sudah cukup tidak menguntungkan untuk keluarga Lau. Jika masalah ini muncul, itu mungkin mempengaruhi bisnis keluarga Lau lainnya. Zakari menyatakan keprihatinannya. 4 raksasa kota Harbor semuanya adalah keluarga kaya dengan kekayaan bersih lebih dari beberapa ratus miliar Harbor dolar. Bahkan setelah dikonversi ke dolar AS, asetnya masih tidak hanya dalam uang tetapi juga dalam reputasi. Keheningan di ruangan itu mengubah udara menjadi dingin. Kakek, saya punya sesuatu untuk dikatakan, kata Ana. Patua Lau tersenyum dan berkata, katakanlah, kalau begitu. Aku dengarkan. Ana berpikir sejenak dan berkata, kakek pernah bilang sebelumnya bahwa bidang bisnis dipenuhi dengan orang-orang yang mencoba mengecoh orang lain. Tetapi mereka yang berhasil mengembangkan bisnisnya tidak boleh kurang percaya kepada orang lain. Ini adalah kemitraan antara orang-orang. Sekarang kita menghargai dia, dan tentu saja, dia lebih menghargai kita. Ini adalah saran pertama yang dia buat, dan dia tahu lebih baik dari kita betapa pentingnya saran ini. Jika ini gagal, maka ini akan berdampak buruk pada aliansi dan kerjasama kita selanjutnya. Jadi dia lebih khawatir gagal daripada kita. Ana berkata sambil tersenyum. Dalam keadaan seperti ini, dia tetap memberikan saran. Jadi kupikir keluarga Lau harus mengumpulkan keberanian. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Patua Lau tersenyum dan menepuk punggung tangan Ana yang bersandar di bahunya. Dia berkata, gadis yang baik, kau mengatakan hal-hal yang ingin aku dengar. Kemudian, Patua Lau bangkit dan berkata kepada Zakari, kau hidup selama lebih dari 40 tahun namun tidak setangguh putrimu sendiri. Mengapa? Ketika keluarga Lau ada di bawah kendalimu, kau tiba-tiba menjadi begitu khawatir. Apa menurutmu kau dapat mendukung keluarga Lau sendiri di saat aku sudah tidak ada lagi nanti? Zakari tampak sedikit malu tetapi juga cukup senang pada saat yang sama. Penonton melihat sebagian besar permainan. Setelah pengingat putrinya, Zakari memahami taruhannya dan membuat pilihannya. Bab 122. Setelah lebih dari 10 menit, Zakari kembali. Jasep, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Tetapi kami membutuhkanmu untuk membimbing para trader Kamil. Zakari langsung ke intinya. Jangan buang waktu dan langsung ke sana, kata Jasper. Zakari mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk mengatur sistem. Oleh karena itu, Jasper memulai konferensi video dengan para trader keluarga Lau di ruang kerja Zakari. Ini Tuan Lain. Mulai sekarang aku ingin kalian mematuhi perintahnya tanpa syarat. Setelah berbicara dengan para trader, Zakari minggir. Para trader saling bertukar pandang. Jelas sedikit bingung. Salah satu pria yang tampak seperti seorang manajer bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Lau, apakah Anda tidak puas dengan kemitraan kita?
Zakari berkata, tidak ada yang perlu dipuaskan. Strategi investasi kami berubah sekarang. Jadi lakukan saja seperti yang aku katakan. Kau akan tetap mendapatkan komisi seperti biasa. Karena itu, Zakari memberi isyarat kepada Jasper untuk mulai memberikan perintahnya. Jasper, yang telah mengamati tren indeks Hensel, mendongak dan berkata, segera tutup posisi sesuai dengan situasi saat ini. Yang dimaksud Jasper adalah menjual semua pesanan perdagangan yang ada dan mengakui semua kerugian. Namun, perintah pertama Jasper sangat membingungkan para trader. Manajer itu tercengang dan berkata, jika kita menutup posisi sekarang, kita akan kehilangan lebih dari 200 juta dolar. Kau orang daratan kan? Bahkan setelah dikonversi ke dolar somer itu masih lebih dari 200 juta dolar somer. Aku bilang tutup posisi segera. Jasper meninggikan suaranya. Pasar saham berubah dengan cepat dengan indeks berfluktuasi setiap detik. Jasper tidak pernah membiarkan siapapun menyia-nyiakan kesempatan baik dengan berbicara omong kosong. Manajer itu meringis dan berkata, apa kau gila, nak? Jasper menoleh untuk melihat Zakari. Kali ini nadanya tidak lagi sopan saat dia berkata dengan tegas, Tuan Lau, aku membutuhkan tim trader yang memahamiku sepenuhnya. Zakari memandang manajer dengan dingin dan berkata, Gordon Liam, ucapan tuan lain adalah ucapanku. Apa kau mengerti? Gordon menggertakkan gigi dan memelototi Jasper melalui layar. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan ekstrim. Anak muda ini paling-paling berusia 20-an. Keluarga Lau pasti gila mempekerjakan bocah seperti dia untuk mengarahkan para trader. Namun, Gordon tidak cukup berani untuk tidak mematuhi Zakari, sehingga dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, aku mengerti, melihat ini. Para trader mulai menutup perdagangan transaksi 1 miliar milik keluarga Lau. Kami berhasil menutup posisi. Kami mengalami kerugian di kertas sebesar 248,64 juta Harbor dolar dengan sisa 741,36 juta Harbor dolar, seorang trader melaporkan. Zakari meringis. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri untuk ini, dia masih kesal ketika mendengar angka-angka itu. Transaksi tertunda. Indeks Hensel. Arah. Naik dan posisi beli. 17.98 poin. Posisi penuh. Jasper mengunci jarinya dan meletakkannya di bawah dagunya. Menatap layar sambil memberikan perintah kedua. Mulut Zakari berkedut. Tren pasar sedang turun. Tetapi begitu Jasper menghapus transaksi sebelumnya, dia berencana untuk segera melakukan posisi beli. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk operasi seperti itu, dia masih dipenuhi dengan ketakutan. Dari perspektif tren pasar, dia melawan pasar sepenuhnya. Gordon tidak bisa menahannya lagi dan meraung dengan marah. Bajingan, kau bahkan tahu pasar saham sama sekali. Bab 123. Gordon menunjuk ke pasar dan terkikik. Pasar ini jelas berombak dan menurun. Bajingan, kau benar-benar memerintahkanku untuk posisi beli sekarang. Jika pasar naik hari ini, nak, aku akan melepas pakaian dalamku dan memakannya. Tuan Lau, kami mungkin bukan yang pertama di kota Harbor, tetapi kami telah melayani banyak keluarga bangsawan di masa lalu. Kami memiliki waktu yang cukup menyenangkan bekerja bersama sebelum ini. Tetapi sekarang bocah ini tiba-tiba muncul entah dari mana berbicara segala macam omong kosong. Apakah dia membakar uang keluarga Lau seperti kertas untuk bersenang-senang? Gordon memandang Zakari dengan ekspresi dingin sementara Zakari tetap diam. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat mengatakan bahwa dia melawan pasar. Anda mungkin akhirnya kehilangan 1 miliar dolar, Tuan Lau, kata Jasper ringan. Zakari menoleh. Safa sarankan Anda memutuskan semua kemitraan dengan Tuan Liam segera. Perintah Jasper yang dingin dan tegas memasuki telinga Gordon dengan jelas. Gordon kemarahannya hampir meledak. Dia tertawa mengejek. Kau bajingan. Kau pikir kau sangat hebat. Ya, bajingan. Kau pikir kau siapa? Aku, Gordon Liam. Terkenal di antara semua trader di kota Harbor. Gordon. Zakari membuka kelopak matanya dan menatap Gordon yang masih mengoceh tanpa henti. Mulai sekarang, keluarga Lau akan menghentikan semua kemitraan dengan Anda. Jadi tolong tutup mulut sekarang. Sedangkan trader lain,
Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Lain. Jika aku mendengar satu kata omong kosong lagi, aku akan membawa hal ini ke bos kalian, Harrison Ziegler. Posisi Zachary sangat jelas, dan kata-katanya membungkam seluruh tim trader. Semua orang menoleh untuk melihat Gordon. Ekspresi Gordon terlihat sangat mengerikan dan canggung. Dia tidak menyangka Zachary benar-benar menjadi gila dan sangat ingin mendengarkan perintah Jasper. Mulut Gordon mulai berkedut. Lalu dia mencibir dan berkata, "Oke, Tuan Lau. Itu uang Anda. Lakukan apapun yang Anda mau." Gordon tidak kehilangan rasionalitasnya, tidak peduli betapa marahnya dia. Di kota Harbor, sangat sedikit yang berani melawan keluarga Lau. Belum lagi Zachary, kepala keluarga generasi kedua. Gordon juga tidak pergi dan hanya berdiri untuk menonton. Dia ingin melihat perubahan menarik di wajah mereka ketika Zachary meledakkan akunnya. "Apa kalian perlu aku mengulangi perintahku sebelumnya?" Jasper bertanya dengan dingin. Para trader berhenti berbicara omong kosong dan langsung bekerja. Sepersekian detik kemudian, perdagangan posisi beli besar-besaran menghantam indeks Hensel meskipun jumlahnya mencapai hampir 800 juta. Itu hanya setetes di lautan untuk seluruh indeks saham Hensel, sehingga tidak menimbulkan kegemparan sama sekali. Namun, banyak orang memperhatikan perdagangan besar-besaran dan mengejek pria konyol yang memiliki terlalu banyak uang untuk melawan pasar ketika pasar sedang turun. Sementara itu, di kantor Harrington Capital, perusahaan investasi keuangan terkemuka di kota Harbor, apakah seseorang melawan pasar dan melakukan posisi beli? Wallace Langdon, pria yang masuk dalam daftar orang terkaya di Eropa 4 tahun lalu, mengamati tren pasar dengan penuh minat. Meski orang terkaya di Eropa kini telah berganti nama menjadi Yo, yang nama belakangnya juga Langdon, tidak ada yang berani meremehkan kemampuan Wallace. Menarik, aku ingin tahu perusahaan mana di kota Harbor ini. Atau mungkin, investor asing. Wallace merenung dan mengangkat telepon di atas meja sebelum mengatakannya. "Ini aku." Seseorang mulai berdagang. "Jangan buang waktu lagi. Rilis berita. Ini akan menjadi malam yang sulit." Karena itu, Wallace menutup telepon, bersandar di kursi eksekutif, dan Olibat menyipitkan matanya untuk melihat perdagangan besar yang terkubur di lautan data transaksi yang luas. Pada saat yang sama dalam ruang kerja keluarga Lau. "Apa kau percaya diri?" Zachary bertanya. Jasper mengira dia khawatir dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Zachary mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena kau sangat percaya diri, aku bisa membawa 2 miliar lagi dalam 10 menit. Meskipun Jasper tahu bahwa keluarga Lau itu kaya, dia tetap terkejut dengan kemurahan hati Zachary. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pasar berfluktuasi, sudah terlambat. Jasper menatap lelkat ke pasar dan tertawa terbahak-bahak. Pasar sudah dimulai. Begitu Jasper mengucapkan kata-kata itu, Zachary segera berbalik untuk melihat dan melihat sektor jasa telekomunikasi memimpin keuntungan. Mereka mendorong sektor teknologi elektronik dengan itu, menyebabkan mereka meroket sekaligus. Melonjaknya saham individu mendorong sektor ini, dan beberapa sektor didorong pada saat yang sama, yang menyebabkan pasar langsung melonjak. Indeks Hensel melonjak dari 17.979 poin menjadi lebih dari 10 poin. Dari perspektif pasar, itu tampak seperti naga raksasa yang berbaring telungkup sambil mengangkat kepalanya sedikit. "Cepat, alihkan ke saluran ekonomi di TV." Jasper buru-buru berkata, "Tidak ada pelayan di ruang kerja." Jadi Zachary segera mengambil tindakan setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia mengambil peran sebagai pelayan dan menyalakan TV, mengubah saluran menjadi saluran ekonomi. Meskipun Jasper tidak mengerti bahasa kota Harbor, dia secara kasar dapat memahami apa yang dikatakan pembawa acara dari melihat gambar-gambar di layar. Nasdaq AS dan New York Stock Exchange telah mencapai level tertinggi sepanjang masa. Industri internet telah banyak berkontribusi pada gelombang besar kenaikan harga ini. Pasar saham negara-negara di seluruh dunia meningkat karena pengaruh pasar saham AS. Akankah indeks Hensel kota Harbor menembus angka 18.000 poin dengan memanfaatkan berita positif di pasar saham global? Kami telah mengundang ahli tinjauan saham kami secara khusus. Pasar masih melonjak.
Pasar keuangan Kota Harbor sangat sensitif. Pada saat kritis ini, pemerintah Kota Harbor tiba-tiba merilis sebuah berita. Pemerintah Kota Harbor akan, dengan dukungan dari daratan, memperkenalkan serangkaian kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan pasar saham. Indeks Hensel telah mengumpulkan cukup momentum untuk memulai dan menembus angka 18.000 poin dengan bantuan berita ini. Baik posisi jual dan posisi beli melancarkan serangan sengit di sekitar angka 18.000 poin. Dan sejumlah besar dana terkumpul di pasar indeks Hensel dengan puluhan hingga ratusan juta transaksi per detik. Didorong oleh kabar baik, Zakari menahan jantungnya yang berdebar kencang dan menatap layar. Mereka telah menembus angka 18.000 poin. Naga itu akan mengangkat kepalanya. Jasper menunduk, menyesap Blue Mountain, dan terkekeh pada saat konferensi video ini. Wajah Gordon, yang telah menunggu untuk melihat Jasper mempermalukan dirinya sendiri dan Zakari menyesali keputusannya, menjadi pucat. Dia menatap lekat ke pasar seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin? Ini baru beberapa menit. Dia membeli dan pasar benar-benar naik. Itu tidak bisa. Dia tidak hanya memenangkan semua kerugian sebelumnya, tetapi dia bahkan menghasilkan 100 juta ekstra. Bagaimana dia memprediksinya? Gordon berkeringat dingin saat melihat Jasper yang tetap sangat tenang saat ini. Bab 124 Aku seharusnya memobilisasi dana lebih cepat dan menghasilkan 1 miliar ekstra. Zakari memasang ekspresi sedih. Jasper berkata dengan tenang, ini hanya makanan pembuka. Akan segera ada gelombang lain. Dan itu akan menjadi kesempatan Anda untuk mendapatkan banyak uang. Namun, tidak banyak yang bisa tertawa ketika itu terjadi. Zakari memandang Jasper dengan emosi yang campur aduk dan berkata, aku benar-benar ingin tahu apakah kau dapat melihat masa depan. Ini bukan pertama kalinya Jasper mendengar ucapan serupa. Wendy Schuller dan Dawson Schuller pernah mengatakan hal serupa. Sambil tertawa kecil, Jasper berdiri dan berkata, 18.000 poin adalah ambang batas yang penting. Karena Anda telah menembus ambang itu akan terus meningkat setidaknya selama beberapa hari. Ketika sekitar 18.400 poin, Anda kemudian dapat memilih untuk menutup posisi. Oke, aku akan memberitahu yang lain. Zakari mengangguk. Saat ini di sektor keuangan dia tidak ragu dengan ucapan Jasper. Tuan Liam, apa kau ingin aku menunggumu melepas pakaian dalammu? Jasper bertanya, melihat Gordon yang tampak bingung di layar. Gordon kembali sadar. Kulitnya berganti-ganti antara biru dan putih. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika Jasper sudah keluar dari ruang kerja. Gordon merasa lebih sedih sekarang. Dia tahu bahwa bocah itu tidak menganggapnya serius sejak awal. Zakari meliriknya dan berkata dengan dingin, serahkan sendiri pengunduran dirimu kepada Harrison. Kau setidaknya dapat menemukan pekerjaan di perusahaan lain dengan cara itu. Jika aku melakukannya untukmu, maka kau mungkin harus bersiap-siap untuk meninggalkan Kota Harbor untuk selamanya. Setelah berkata demikian, Zakari berbalik dan berjalan pergi tanpa melihat ke arah Gordon yang tampak mengerikan. Di meja makan keluarga Lau terdapat hidangan yang istimewa dan berbeda, semuanya merupakan kombinasi sempurna dari warna, aroma, rasa, dan penampilan. Zakari menceritakan kejadian yang terjadi sore itu. Meskipun Patua Lau dan Ana sudah tahu tentang investasi itu, mereka tidak menyangka hasilnya akan keluar begitu cepat. Itu adalah salah satu di mana mereka meraih kemenangan total juga. Saat pasar tutup barusan, kita sudah mendapat keuntungan 300 juta dolar. Kita tidak hanya menebus kerugian, kita sebelumnya yang lebih dari 200 juta dolar, tetapi kita juga mendapat tambahan 100 juta dolar. Menurut Jasper, jika kita mencapai angka 18.400 poin, maka keuntungan kita akan mencapai sekitar 600.700 juta. Saat Zakari berbicara, dia hanya bisa menatap Jasper dengan kagum. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk mendapatkan keuntungan di dunia ini? Ketika dia memikirkannya, Lau adalah keluarga besar yang memiliki industri besar juga. Tetapi menghasilkan laba bersih 6 hingga 7 miliar bukanlah hal yang mudah. Belum lagi Jasper melakukannya hanya dengan secangkir kopi. Pasar modal membawa risiko. Keuntungan bisa datang dengan sangat cepat, tetapi lebih cepat lagi.
Jika aku tidak terlalu yakin tentang ini, maka aku tidak akan melakukan apa-apa, kata Jasper sambil tersenyum. Patualau mengangguk dan berkata, ya, penting untuk melihat keuntungannya, tetapi terlebih lagi pada risiko yang terlibat. Saat Patualau mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Zakari dan bertanya, di mana Henry? Di sebelahnya. Ana menjawab. Dia keluar dan berkata dia akan pulang terlambat. Patualau mendengus dan berkata, Henry 2 tahun lebih tua dari Jasper. Tapi lihat perbedaan di antara mereka. Zakari berkata dengan ekspresi cemberut. Aku akan memastikan untuk mendisiplinkannya dengan baik. Kau telah mendisiplinkannya selama lebih dari 20 tahun sekarang. Apa kau melihat ada perbaikan? Patualau jelas sedikit tidak senang. Jasper, bisakah aku meminta bantuanmu? Bab 125. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan dia mengikutimu dan terpengaruh olehmu. Biarkan dia melihat seperti apa penampilan teman yang benar-benar luar biasa. Katakan padanya aku yang mengatur. Dan jika dia tidak mendengarkanmu, datanglah padaku. Jasper memandang Zakari, berharap Zakari bisa mengatakan sesuatu untuknya. Pada akhirnya, Zakari menganggukkan kepalanya dengan penuh penghargaan. Ya, sudah waktunya anak itu menghadapi dunia. Gagal membuat Zakari membantunya. Dia merenung dan berkata, jika itu masalahnya, Patualau dan Tuan Lau, aku akan berjanji pada kalian untuk saat ini. Tetapi aku harus menjelaskan bahwa Tuan Muda Lau dan aku tidak terlalu rukun. Jadi kami mungkin memiliki beberapa konflik satu sama lain. Zakari berkata, yakinlah tentang ini. Ana akan ikut denganmu. Henry paling takut pada Ana dan akan mendengarkan semua yang dia katakan. Dan jika tidak, datanglah padaku atau Patualau. Hukum dia jika melakukan kesalahan. Kita tidak bisa membiarkan Henry terus menjalani hidupnya seperti ini lebih lama lagi. Setelah mendapatkan kepastian Zakari, Jasper mengambil gelas itu dan tersenyum. Ini bersulang untuk kalian bertiga. Terima kasih atas keramahan kalian. Patualau tertawa, mengambil gelasnya, dan berkata, oke, kami harap kau benar-benar bersenang-senang. Patualau masih minum selama bertahun-tahun, dan dia meninggalkan tempat itu untuk beristirahat sementara mereka masih makan. Zakari minum sedikit lagi dengan Jasper sebelum kembali bekerja. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga besar Lau, Zakari jauh lebih sibuk daripada yang dipikirkan orang luar. Menurut Ana, hanya ada 2 dari 10 hari Zakari akan makan di rumah. Setelah makan malam, Ana mengantar Jasper ke hotel. Kali ini, Ana mengendarai mobilnya sendiri, Nissan GT-R R34 yang baru. Di lingkaran bayi dana perwalian kota Harbor, mobil ini sudah sangat rendah. Duduk di dalam mobil, Ana berbalik dan bertanya kepada Jasper, keberatan jika aku mengajukan pertanyaan. Lanjutkan, apa yang akan kau lakukan jika investasimu gagal hari ini? Tanya Ana. Jasper tersenyum dan berkata, aku belum memikirkan pertanyaanmu. Sebenarnya, aku tidak akan gagal. Apakah itu kepercayaan diri atau kesombongan? Ana bertanya dengan sedikit minat. Jasper terkekeh dan mengangkat bahu. Berkata, jika aku menang, maka itu adalah kepercayaan diri. Jika aku kalah, maka itu adalah kesombongan. Hotel Mandarin Oriental, itu adalah hotel paling mewah di kota Harbor yang berspesialisasi dalam menerima pejabat asing yang penting. Imperial Suite paling mewah di sini akan menelan biaya lebih dari 1 juta Harbor dolar per malam. Kali ini, Jasper tinggal di Imperial Suite ini. Dan itu menunjukkan betapa keluarga Lau menghargainya. Keluarga Lau memesan kamar untuk Jasper selama setengah bulan. Ana dan Jasper baru saja tiba di lantai bawah hotel ketika mereka mendengar suara rem mobil yang keras. Sebuah Bugatti Chiron menepi secara dominan di tengah jalan dengan jendela yang diturunkan. Wajah muda dan tampan menatap Jasper tanpa ekspresi. Siapa orang ini? Ana. Pria yang duduk di Bugatti Chiron bertanya dengan dingin. Temanku. Ana mengerutkan kening. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Jasper. Haruskah aku membawamu ke atas? Jasper dapat melihat bahwa Ana jelas tidak ingin ada hubungannya dengan pemuda ini dan berkata dengan penuh perhatian, ya, silakan.
Anna terkekeh dan berjalan ke lobi hotel bersama Jasper. Pintu mobil terbuka ke atas, dan Zain Lancaster keluar dari mobil, bergegas ke lobi dengan ekspresi muram untuk mengejar keduanya. Aku tidak peduli siapa kau tapi aku memperingatkanmu. Menjauhlah dari Anna, kata Zain dingin, menatap tajam ke arah Jasper.